Untuk pemirsa sekalian, jadi kalau anak itu kan amanah dan anugerah. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk itu pasti tidak ada yang sia-sia. Allah tidak mungkin gagal. Semua manusia itu diciptakan pasti sempurna. Dengan kesempurnaan masing-masing. Ada kekurangan, ada kelebihan. Ada kelebihan, juga banyak kekurangan. Seperti kita yang menganggap diri kita itu orang yang ansih tanpa ansih normal atau yang benar-benar diciptakan mungkin kata kita itu yang sempurna, itu malah mungkin kita banyak dosa daripada anak-anak yang terlahir dengan berkebutuhan khusus itu tadi. Kalau sudah dapat amanah, sebaiknya rawat dengan baik, dampingi dengan baik, berikan layanan pendidikan dengan baik. Insya Allah surga menanti Anda. Kita mendengar penjelasan dari Pak Yai Umar ini, harusnya hati kita terbuka untuk semuanya lah, untuk orang tua terutama. Kalau kita punya 4 anak, misalnya 1 diantaranya ada yang berkebutuhan khusus, disitulah ladang pahala terbesar untuk orang tua agar selalu sabar mendidik. Juga guru-guru di sekolahan, termasuk teman-teman, kalau mungkin acara kita itu dilihat oleh anak-anak juga, mari jangan menghina kalau ada teman kita yang punya kebutuhan khusus seperti itu. Sekali lagi tadi disampaikan, itu adalah ciptaan Allah, dan ciptaan Allah itu tidak ada yang gagal, pasti sempurna. Kita menghina ciptaan Allah, bisa-bisa juga kita menghina Allah, dosa besar itu. Bahkan kita dihinakan sama Allah. Akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat santri mengabdi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bertemu lagi pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita kedatangan kerawuan tokoh yang spesial, istimewa. Beliau adalah Romo Kiai Umar Said MPD. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Inklusi Nurul Maksum. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, untuk bersama-sama sharing. Beliau adalah sekali lagi pengasuh Pondok Pesantren Inklusi Nurul Maksum. Langsung saja Pak Yai, kita mau tanya, inklusi itu apa? Yang kok ndak umum ya? Biasanya pondok pesantren apa gitu, ini ada Pondok Pesantren Inklusi. Mungkin masyarakat perlu diberi pengertian atau pencerahan lah, minimal pengertian, pemahaman gitu lah. Moga Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Yai serta para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awal kami mendirikan Pondok Pesantren Inklusif itu dari keprihatinan kita, dari anak-anak yang difabel, yang mereka mempunyai keterbatasan dalam bidang intelektual, kemudian
tunanetra, tunarungu, tunagrahita dan yang lainnya. Jadi mereka untuk mendapatkan pembelajaran di pendidikan umum atau pesantren itu sangat minim. Sebentar, untuk perlu diberi penjelasan juga, ada tunagrahita, ada tunarungu, ada mungkin saya juga perlu jadi pesantren kami melihat anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ada tunanetra itu yang cacat mata. Oh ya, cacat mata. Tidak bisa melihat. Kemudian tunarungu itu yang cacat telinga atau dia tidak mendengar juga, atau biasa disebut dengan bisu tuli. Gitu. Kemudian harus sekarang itu kurang pendengaran ya. Terus kemudian tunagrahita, ya, tunagrahita itu yang terbelakang mental. Kemudian ada tunadaksa, itu cacat fisik. Di beberapa anggota tubuhnya ada yang cacat atau kurang. Terus kemudian ada autis. Karena mereka memang di pesantren-pesantren umum itu sangat minim untuk mendapatkan pendidikan yang layak, ataupun mereka mendapatkan pendidikan dan masuk ke pesantren umum, kebanyakan mereka itu dibully sama teman-temannya. Dibully, dia tidak mendapatkan tempat dan teman-teman yang sama, yang seide dengan anak-anak, sehingga dengan latar belakang seperti itu kita bangun pondok pesantren inklusi. Itu artinya terbuka ya, terbuka, pesantren umum yang bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ini wujud kami untuk benar-benar mengaplikasikan ajaran Islam yang rahmatal lil alamin. Dari kita memberikan pendidikan yang benar-benar inklusif tanpa diskriminatif. Saya sendiri punya banyak pengalaman tentu ya mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau boleh tahu, sebelum mendirikan pesantren ini ada mungkin pengalaman jadi guru itu? Ya alhamdulillah, sampai ini saya ngajar di SLB Negeri Semarang juga. SLB Negeri Semarang. Saya ngajar di SLB itu sudah 18 bahkan 19 tahun, maaf 19 tahun. Sekarang. Jadi sudah pakar beliau itu. 19 tahun dari awal sampai sekarang masih bergelut dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan kebetulan saya ngajar di sana itu pendidikan agama Islam. Jadi mengajar semuanya, bukan guru kelas. Tapi mengajar semuanya dari berbagai ketunaan seperti itu. Sebelum kita melanjutkan, mungkin kan mesti ada metode-metode khusus untuk mengajari anak khusus berkebutuhan khusus. Karena tadi menurut pengakuan kita atau penglihatan kita, memang tidak semua lembaga pendidikan itu bisa menerima anak berkebutuhan khusus. Jadi bukan hanya teman-teman yang lain yang tidak menerima, termasuk lembaganya mungkin juga banyak yang kurang menerima, karena dilihat begitu repotnya pasti berlipat, ngeten nggih. Termasuk di pondok pesantren yang Pak Yai kelola itu, dengan anak-anak yang seperti itu pastinya lebih rekoso, lebih berlipat lah tenaga dan pikirannya untuk betul tadi. Betul. Kemudian mesti ada cara-cara khusus ya. Sekarang Pak Yai, kita ingin tahu, kalau di antara yang berkebutuhan khusus, ada tunanetra, ada tunarungu dan lain sebagainya, itu di antaranya yang paling banyak merepotkan atau banyak menguras tenaga itu kira-kira yang mana nih? Atau kita urutkan aja. Kalau sistem pengajaran untuk anak-anak yang tunarungu itu, jadi untuk
di kami itu kan ada tunanetra, ada tunarungu, ada tunagrahita. Kalau yang tunarungu itu hubungannya sama wicara mestinya. Wicara nggih. Tunarungu, wicara atau biasa disebut dengan bisu tuli. Bisu tuli. Nggih. Kita menggunakan dengan dua cara. Yang pertama dengan oral itu bahasa bibir. Kemudian yang kedua dengan isyarat. Oh gitu ya. Dengan isyarat. Jadi anak-anak kita biasakan dengan bahasa bibir atau bahasa oral itu biar mereka itu bisa membaur dengan masyarakat. Taruhlah saja orang tuanya normal atau biasa, dia memberikan perintah, memberikan pengajaran, memberikan nasihat, nanti bisa dengan bahasa lesan. Seperti itu. Belum tentu kan orang tua atau keluarga atau yang lainnya itu bisa bahasa isyarat. Nah, sedangkan bahasa isyarat itu kan memang bahasa dia sejak lahir, yang dia miliki sejak lahir. Nah, kita menggunakan pendekatan itu dengan oral dan isyarat. Dan nanti untuk pembelajaran Al-Quran juga sama. Al-Qurannya kita menggunakan Al-Quran isyarat ya. Al-Quran isyarat. Jadi selain menggunakan bahasa bibir dari terus saja mengenai alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, itu mereka juga belajar untuk berucap. Gitu ya. Walaupun bahasa mereka alif, ba, ta, sa, jim. Nah, jadi tapi setidaknya walaupun mereka tidak sefasih kita, ya, tentu, ya. Tapi dia paham. Dia paham. Berarti begini ya, kita tuh banyak menyaksikan atau saya sendirilah sering melihat orang-orang yang mohon maaf tunarungu dan dia akhirnya jadi bisu. Bisu artinya bisu itu yang kata-katanya tidak bisa difahami sama sekali. Ya kayak tadi cuma bilang-bilang. Berarti itu sebenarnya bisa diterapi kalau betul, itu disekolahkan gitu ya. Masya Allah. Itu berarti karena mungkin kekurang fahaman orang tuanya atau lingkungannya di daerah-daerah itu kan masih banyak ya yang seperti itu tidak tersentuh mungkin tidak ada sosialisasi atau gimana ya? Sebenarnya dari pemerintah sih ada sosialisasi, cuman kadang-kadang ya keterbatas saja. Dulu kami pernah mengadakan sosialisasi itu tahun 2007, 2008 itu kita keliling sama Pak Kepala Sekolah yang dulu itu untuk memberikan sosialisasi pemahaman pada masyarakat. Oh, anak seperti ini harusnya masuk ke SLB. Bahkan kita masuk ke sekolah-sekolah agar sekolah itu bisa menerima anak berkebutuhan khusus karena itu program dari pemerintah. Kita berikan pemahaman pada orang tua, kemudian sama guru-guru yang sekolahnya itu ada anak berkebutuhan khususnya. Ya bukan tunarungu, mungkin biasanya yang tunagrahita. Tunagrahita kan tidak begitu kelihatan. Kita berikan sosialisasi. Katanya tunarungu itu juga akhirnya bisa main HP, bisa WA-WA-an. Begitu ya. Jadi tunarungu itu kan otaknya cerdas ya. Cerdas itu seperti kita lah. Hanya hambatan pendengaran sebenarnya. Hambatan pendengaran. Lah kenapa mereka kok dari hambatan pendengaran terus kemudian mereka tidak bisa wicara atau tidak bisa ngomong? Itu kan karena nyuwun sewu nggih. Seperti kita sejak bayi, sejak lahir tidak pernah diperkenalkan dengan kosakata, dengan huruf-huruf, dengan suara-suara. Maka sampai kapanpun tidak akan pernah tahu bahasa itu. Taruhlah saja kita dilahirkan sekarang di Jawa, kita bisa berbahasa Jawa karena kita berkumpul dengan orang Jawa. Orang Inggris juga sama. Orang Inggris karena dia sering berkumpul dengan orang-orang yang berbahasa Inggris, mereka bisa bahasa Inggris. Termasuk seperti Tarsan. Tarzan karena dia berkumpul sama hewan, dia tidak bisa berkumpul. Bahasa manusia tidak bisa bahasa manusia. Itu karena itu tadi. Sebenarnya dia normal ya. Iya, sebenarnya karena dia tidak pernah mendengar, maka dia tidak tahu lah. Maka dibutuhkanlah itu terapi wicara. Terapi wicara. Gunanya terapi wicara itu untuk mengoptimalkan wicara dia. Oh, dia itu bisa bicara apa enggak? Kalau kita terapi nanti akan tahu di sana. Terus sekarang ada alat bantu dengar itu? Itu kan artinya semua bisa mendengar, bukan?
Alat bantu dengar, namanya kan alat bantu nggih. Jadi tergantung dari berapa disable pendengar dia. Pendengaran dia itu berapa disable. Jadi alat itu pun juga harus terukur, harus terukur. Tidak semuanya langsung alat ditempelkan di telinga terus kemudian bisa mendengar, tidak begitu. Karena bahkan anak kami yang tunarungu itu implan, dikasih alat di sini kemudian pendengaran itu habis harganya 1 mobil. Masya Allah. 1 mobil baru itu. 1 mobil baru itu juga kecil karena memang dia daya tangkap pendengarannya itu juga kecil. Gitu. Kalau yang sambil minum-minum dah. Oke, siap. Santai-santai aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Niki merasa adem gitu. Tadi tunarungu, sekarang tunanetra. Tingkat kesulitannya kalau tunanetra, kalau tunanetra itu sama seperti tunarungu, untuk IQ-nya hampir sama kan, kan normal. Itu yang normal gitu. Karena nanti ada ketemu lagi yang ganda, ada yang ganda. Sama seperti orang normal. Jadi biasa, ganda itu artinya dia tunarungu juga plus tunagrahita, dia tunanetra plus tunagrahita. Jadi itu namanya ganda. Kalau untuk anak tunanetra itu kan IQ-nya seperti kita, bahkan mata batinnya itu lebih tajam daripada kita. Oh gitu. Luar biasa, dan daya tangkap hafalannya luar biasa. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi anak-anak itu ketika kita perdengarkan, kita membaca 2-3 kali satu ayat Al-Quran, dia langsung bisa menangkap 70-80%. Masya Allah. Ya, karena itu kan hanya mendengar saja. Nah kita sudah mendengar, sudah melihat, belum tentu 1 jam bisa menghafalkan 1 lembar halaman. Anak-anak itu bisa. Malu kita ya. Anak-anak bisa. Ya, alhamdulillah kemarin yang ikut Khatmil Quran itu kan kolaborasi. Jadi Khatmil Quran waktu haflah akhir sanah itu yang tahun ini, alhamdulillah kolaborasi anak-anak umum, anak-anak TPQ, kemudian TQA, Ta'limul Quran lil Aulad, sama anak santri, anak pesantren itu 2 anak tunanetra, kemudian 2 anak tunagrahita. Dan alhamdulillah yang tunanetra itu sekarang dia sudah hafal 5 juz. Masya Allah. 5 juz. 5 juz itu mulai juz 1 sampai 5, berarti 7 juz nggih. Juz 30, juz 29, kemudian 1 sampai 5. Nah, makanya di acara-acara hafid Indonesia itu banyak ya anak-anak tunanetra yang tampil yang begitu memukau. Itu kalau dia pembelajarannya hanya mendengarkan, itu yang gurunya itu yang hebat ya. Nah itu kalau mereka belum bisa membaca Al-Quran. Nah sedangkan mereka kan tidak hanya menghafal saja, mendengar menghafal, tapi mereka juga harus bisa membaca. Maka kita ajari anak-anak itu dengan Al-Quran Braille itu. Kalau tadi di tunarungu itu anak-anak belajar Al-Quran syarat. Kalau yang tunanetra Al-Qurannya Al-Quran Braille. Gitu. Itu diajarkan juga gitu. Diajarkan, insyaallah. Dan butuh keahlian khusus mestinya. Jadi ustadz-ustadz yang ngajar di tempat kami itu disekolahkan lagi. Diklat dulu pasti itu. Diklat kemarin untuk anak-anak yang alhamdulillah dari LPMQ, dari Kemenag itu ada program pelatihan untuk Al-Quran isyarat, kemudian untuk Al-Quran Braille. Berarti itu mengandalkan jari jemari ya, rabaan itu ya. Jadi hanya meraba saja. Terus yang selanjutnya apa tadi? Tunagrahita. Tunagrahita itu terbelakang mental. Jadi IQ-nya itu usia mental dengan usia IQ anak, usia asli dengan usia mentalnya itu jauh berbeda. Bisa saja anak yang seusia 15 tahun dia usia mentalnya itu sama dengan umur 5-6 tahun, seperti itu. Jadi seperti anak kecil. Jadi mentalnya ya kayak anak-anak. Fisiknya besar. Tapi kalau untuk biologis mereka normal. Untuk biologis. Misalnya untuk biologis normal mereka. Usia 19 tahun dia juga sudah mimpi basah mungkin.
Cuma dia masih, kalau masih usia seperti usia 5 tahun itu, terus gimana perilaku dia itu? Ya, jadi kalau perilaku ketika itu tadi, kalau biologis kemudian dia senang sama lawan jenis, ya kalau kelihatannya kayak orang normal, kayak orang umum. Tapi ketika dia hubungannya sama psikologi yang kayak anak-anak, ya kayak anak-anak itu, ya kayak masih manja, terus masih napa sakarepe dhewe lah. Seperti Ya itu. Allah. Dan itu pun kita butuh pendekatan, ya semuanya kesabaran deh, kesabaran, keikhlasan, ya bismillah lillahi ta'ala itu aja. Memang kita tidak pernah nyuwun ngapunten, kita ada target, tapi target itu belum tentu bisa terpenuhi. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak-anak tunagrah kita itu. Anak normal aja kalau ditarget tidak bisa semuanya. Apalagi ya. Apalagi Gen Z niki. Wah, Gen Z niki marai mumet niki. Ditarget ora gelem ngaji. Ya, ini ada mitos anggapan anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, seperti apa tadi, tunagrahita dan cacat-cacat yang lain itu ada faktor-faktor penyebab, katanya yang penyebabnya itu ya mungkin Pak Yai bisa menjelaskan lah. Sebenarnya kalau dari lingkungan, dari sisi medis dan psikologi itu kan ada beberapa hal yang menyebabkan anak-anak menjadi berkebutuhan khusus, dari mulai prenatal, natal, postnatal. Apa itu, dijelaskan? Jadi proses sebelum kelahiran, jadi pas waktu kehamilan. Kehamilan itu bisa disebabkan karena orang tuanya waktu hamil ada kontraksi psikologi yang tinggi. Jadi dia ada problematika rumah tangga, sehingga yang menyebabkan psikologi orang tua itu nggak akan mempengaruhi anak, dan nanti terjadi kekerasan dalam rumah tangga termasuk Terus kemudian yang kedua bisa juga karena mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya di dalam makanannya. Ketika dia makan makanan yang berbahaya, termasuk perokok, kemudian peminum minuman keras, gitu kan, termasuk ya makan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya, itu juga bisa masuk ke sana. Terus kemudian itu kalau dari sisi medis. Terus kemudian yang ketiga bisa juga ketika dia waktu hamil itu terjadi benturan keras, taruh saja dia jatuh dari tangga, atau yang menyebabkan kandungannya itu jadi bermasalah seperti itu. Nah, kalau yang lain wallahu alam ya, wallahu alam. yang lain wallahu alam. Yang jelas kalau dari sisi medisnya seperti itu. Kalau yang lain soal pertalian sedarah atau apa, itu juga bisa saja pengaruh. Bisa saja pengaruh karena memang itu diharamkan sama Rasulullah, perkawinan sedarah itu, seperti itu. Jadi terus kemudian yang kedua kemudian yang kedua itu ketika proses kelahiran. Jadi ketika proses kelahiran bisa saja terjadi dia kekurangan oksigen ketika pas waktu pas waktu proses kelahiran itu kekurangan oksigen dari dalam. Terus kemudian yang kedua termasuk dikop itu katanya dikop itu juga tidak bagus. Jadi pas waktu lahir tidak bisa lahir, tidak kuat, terus akhirnya dikop di kepala. Itu ternyata juga tidak bagus untuk kesehatan mental si bayi. Bisa saja seperti itu. Terus kemudian setelah proses kelahiran atau postnatal, setelah prosesnya bisa saja ketika dia waktu bayi itu mengalami demam tinggi, terus kemudian kejang. Bisa kejang. Lah kejang itu sebenarnya kan terjadi proses konsleting di beberapa
otak yang akan menyebabkan beberapa organ tubuh atau beberapa sel-sel sarafnya itu kena. Seperti itu. Ya makanya ketika demam itu kan ya kita sebenarnya sih sudah diajarkan sama Rasulullah itu untuk selalu menjaga wudhu itu. Nah saat ini kan bayi dikompres ya. Nah, anak-anak itu bayi ketika itu tidak apa-apa diwudukan itu kan, itu malah lebih baik lagi. Terus bisa saja anak itu jatuh dari tempat yang tinggi atau apa yang menyebabkan untuk sel-sel otaknya atau di kepalanya itu kebentur yang menyebabkan masalah. Bahkan murid kami itu ada yang tadinya normal, dia sekolahnya di MI Nasrul Fajar malah dulu itu. Sampai kelas 3 dia itu manjat pohon terus kemudian jatuh. Dia tadinya normal, tidak apa-apa. Setelah jatuh kemudian dia mengalami demam tinggi. Setelah demam tinggi kemudian dibawa ke rumah sakit, selesai pulang setelah itu dia tidak bisa bicara. Dia tunarungu bicara, berarti ada sel sarafnya yang sel saraf pendengaran sama lesanya kena gitu. Bisa saja itu terjadi, itu pas Natalnya seperti itu. Jadi sedikit kita tarik dari obrolan kita dengan Pak Yai Umar ini. Sering kita mendengar kalau dawuh-dawuh Rasulullah, dawuh Al-Quran itu seharusnya kita, kalau Allah melarang, Rasulullah melarang, itu pasti ada sesuatu yang tidak baik di dalamnya. Betul. Kalau Allah menyuruh, kalau Rasulullah menyuruh, pasti di dalamnya ada sesuatu yang bagus, yang baik. Adapun kemudian ada penelitian, oh kenapa ini dilarang oleh Rasulullah, ternyata ada dampaknya seperti ini. Ini dilarang kenapa, ternyata ada seperti itu kan penelitian. Tanpa ada penelitian pun seharusnya kita sudah sami'na wa ata'na gitu ya. Dan pasti ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah, yang Allah yang tahu, dan sebagian kecil ditunjukkan kepada kita. Seperti tadi yang sedikit disinggung, kenapa Allah melarang pernikahan sedara itu, barangkali salah satu rahasianya adalah kalau itu kita langgar, ya, pasti ada sesuatu yang tidak baik bahkan secara jasmani. Secara jasmani itu tidak baik. Maka kita ikuti saja perintah Allah dan Rasulullah tanpa harus banyak berpikir tentang kenapa dan lain sebagainya. Lanjutkan obrolan kita sekarang. Walau tadi sedikit sudah disinggung tentang kebiasaan atau anggapan orang-orang, bahkan ini tidak anggapan orang-orang, keluarga sendiri, mungkin orang tua, kadang ada yang kurang begitu menerima terhadap anak yang dianggap punya masalah seperti itu. Mungkin Pak Yai perlu memberikan pencerahan kepada orang-orang tua, khususnya umum kepada masyarakat, agar anak-anak yang tidak sama dengan anak yang berkebutuhan khusus ini tidak dikucilkan begitu. Ya. Untuk pemirsa sekalian, jadi kalau anak itu kan amanah dan anugerah. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk itu pasti tidak ada yang sia-sia. Betul. Allah tidak mungkin gagal. Semua manusia itu diciptakan pasti sempurna. Dengan kesempurnaan masing-masing. Ada kekurangan, ada kelebihan. Ada kelebihan, juga banyak kekurangan. Seperti kita yang menganggap diri kita itu orang yang ansih,
tanpa ansih napa nggih normal atau yang benar-benar diciptakan mungkin kata kita nggih, itu yang sempurna, itu malah mungkin kita banyak dosa banyak dosa daripada anak-anak yang terlahir dengan berkebutuhan khusus itu tadi. Kalau sudah dapat amanah, sebaiknya rawat dengan baik, dampingi dengan baik, berikan layanan pendidikan dengan baik. Insya Allah surga menanti Anda. Karena ini pernah saya menyampaikan itu sama beberapa wali murid, saya sampaikan, dan ini real. Saya pernah sampaikan, yuk dirawat. Ada satu anak yang orang tuanya itu tadinya bapaknya itu pejabat. Tapi saya sudah lupa, saya tidak menyebut nama, tapi sudah lupa. Sejak tahun 2008 kita diskusi itu. Dia pejabat, orang yang hebat. Ketika dia sekolah itu anaknya ditelantarkan. Bahkan malah dibuang. Dia diasuh oleh orang yang lain, maksudnya dititip ke pengasuh, dan orang tuanya tidak mau tahu karena mereka sibuk. Karena dia tidak menganggap anak itu adalah anaknya sebagai anugerah, lambat laun pangkat dari orang tuanya turun, bahkan dia dipecat dari perusahaan. Masya Allah. Karena dia sudah melantarkan makhluk Allah, maka dia gantian ditelantarkan sama Allah. Ya Allah. Terus kemudian satu orang lagi, orang yang selalu sayang anaknya itu, pagi diantar, ketika mereka butuh mandi dimandiin, disuapin. Sekarang jadi orang hebat. Pak Gubernur Jawa Tengah. Oh iya. Sudah terpilih ya. Luar biasa itu luar biasa. Dan ini Masya Allah, Allah memberikan anugerah bisa lewat manapun bisa. Dan ternyata luar biasa. Dan alhamdulillah anugerah untuk orang-orang yang mau peduli anak-anak berkebutuhan khusus itu luar biasa ya. Jadi seperti kalau juga tidak pernah nganggap ya, saya bisa kemana-mana ya. Alhamdulillah berkah anak-anak berkebutuhan khusus itu. Dulu tidak pernah terbayangkan menjadi tim penulis buku nasional, kemudian bisa terbang kemana-mana tanpa harus bayar. Terus kemudian kegiatan di hotel manapun tidak pernah bayar, itu kan tidak pernah terbayangkan. Itu anugerah anak. Bahkan teman kami yang sekarang ini, ada satu teman guru PAI di SLB Negeri Semarang itu, dia dapat anugerah luar biasa. Sekarang dia mendampingi anak berkebutuhan khusus untuk event Soina di Itali. Dan itu berkah dari semua guru mendapatkan keberkahan itu, dan itu tanpa disangka, termasuk min haitsu la yahtasib. Masya Allah ya. Dan apalagi orang tuanya, orang tuanya. Kita mendengar penjelasan dari Pak Yai Umar ini, harusnya hati kita terbuka untuk semuanya lah, untuk orang tua terutama ya. Kalau kita punya 4 anak, misalnya 1 diantaranya ada yang berkebutuhan khusus, disitulah ladang pahala terbesar untuk orang tua, agar selalu sabar mendidik. Juga guru-guru di sekolahan, termasuk teman-teman, kalau mungkin acara kita itu dilihat oleh anak-anak juga, mari jangan menghina kalau ada teman kita yang punya kebutuhan khusus seperti itu. Sayangi dia, toh dia juga tidak minta seperti itu. Bayangkan andai kata itu kejadian ke diri kalian semuanya, tentu kita rasakan juga derita atau penderitaannya. Maka jangan kita saling membuli, saling menghina, saling merendahkan. Sekali lagi tadi disampaikan, itu adalah ciptaan Allah, dan ciptaan Allah itu tidak ada yang gagal, pasti sempurna. Kita menghina ciptaan Allah, bisa-bisa juga kita menghina Allah, dosa besar itu. Bahkan kita dihinakan sama Allah. Akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, okay.
sebenarnya ingin terus kita ngobrol yang panjang Pak Yai, tapi mungkin waktu durasinya. Kemudian terakhir kita kepingin mendengarkan di acara kita itu ada kebiasaan atau kita ingin mendengarkan satu kisah atau cerita atau apalah yang menjadi inspirasi atau minimal pengetahuan untuk pemirsa semuanya. Monggo Pak Yai, mungkin aja ada kisah atau cerita. Jadi sebenarnya kita peduli dengan anak berkebutuhan khusus itu benar-benar itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu betul-betul praktek, tidak hanya sabda Rasulullah bukan, tapi betul-betul praktek, di mana beliau setiap pagi nyuapin Yahudi buta. Masih ingat nggih? Yahudi buta setiap pagi disuapin dengan tangannya sendiri. Dia tidak memberikan makanan, setiap pagi mengantar makanan lalu disuapin ke mulutnya. Jadi tidak sampai terus kemudian ini makananmu kemudian makan sendiri, enggak. Bahkan sampai disuapin. Bahkan sampai disuapin. Masya Allah. Itu saking sayangnya Rasulullah pada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Bahkan walaupun toh orang itu setiap kali Rasulullah nyuapin dia menghina, memfitnah Rasulullah. Itu siapa? Itu Muhammad. Jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu yang mengajak kepada kejelekan dan lain sebagainya itu kan. Dan itu yang menghina, yang malah menghina, betul-betul yang menghina itu. Jadi dia sudah merawat dengan baik, dikasih makan, disuapin, malah menghina. Kalau seandainya kita Rasulullah normal ya. Rasulullah normal ya. Seandainya kita ngatain, terus tahan. Itu aja Rasulullah dengan sabar hingga Rasulullah wafat. Hingga akhirnya ketika sampai Rasulullah wafat itu dia tanya apa kebiasaan Rasulullah setiap hari, ternyata memberi makan Yahudi buta. Terus setelah itu Sayyidina Abu Bakar ke sana dan betul-betul dia suapin, dan orang buta itu mengatakan, lah ini tangannya kok beda. Yang nyuapin aku itu halus, lembut, orangnya penuh perhatian. Hingga akhirnya dia bercerita, Abu Bakar bercerita bahwa itu adalah tangan Rasulullah yang setiap saat, setiap hari selalu nyuapin dia. Masya Allah. Setelah itu karena kebaikan Rasulullah yang tanpa ada dendam, tanpa ada apapun, Yahudi tersebut menangis tak henti-henti memohon ampun kepada Allah, minta maaf pada Rasulullah, dan mengikrarkan diri untuk masuk Islam. Ya, itu perhatian Rasulullah yang luar biasa. Rasulullah saja sudah memberikan suri teladan yang luar biasa. Lah bagaimana kita bisa menyia-nyiakan? Rasulullah saja sudah memberikan teladan yang terbaik. Masa kita sia-siakan? Dan insya Allah barang siapa yang peduli pada orang lain, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, insya Allah dia dipedulikan Allah dan diangkat derajatnya. Kalau dia menyia-nyiakan anak-anak yang spesial itu, maka bisa saja dia disia-siakan, bahkan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mungkin bisa kita himbau kepada masyarakat, kepada orang tua, andaikan kita tidak punya ilmu untuk mendidik mereka, tidak punya kemampuan atau metode atau cara, karena ini memang caranya serba khusus, kita himbau monggo di pesantrennya Bapak Kiai Umar ini menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu, daripada ditelantarkan di rumah, tidak ada pendidikan, tidak ada ngajinya. Ada ngajinya juga bisa ngaji dan lain sebagainya. Mungkin lebih aman, lebih amanah juga. Monggo diantar saja ke pondoknya Pak Yai Umar. Alamatnya mungkin bisa di Pondok Pesantren Inklusi Nurul Maksum,
Jalan Mangunharjo Dalam nomor 25 Kelurahan Mangunharjo Tembalang Kota Semarang. Nggih, monggo bisa diantar ke sana insyaallah. Tapi itu bukan berarti orang tua kalau memondokkan anaknya seperti itu bukan berarti lepas tangan gitu, bukan nggih. Tapi itu ikhtiar untuk menjadikan anak. Dan mungkin yang terlebih lagi memang nanti ada proses observasi dan assessment. Jadi kalau di pesantren itu setidaknya mandiri dan bisa mengikuti program kegiatan di pesantren yang mampu didik, bukan mampu rawat, karena di anak berkebutuhan khusus itu kan ada mampu rawat, mampu latih, mampu didik. Masya Allah. Kalau mampu rawat itu hanya dirawat saja, kebutuhannya ya bina diri, terus kemampuan merawat diri. Kemudian yang mampu latih itu tidak bisa dilatih untuk keterampilan, tapi dia tidak bisa mengikuti kegiatan akademik di umum. Nah, sedangkan yang mampu didik ini bisa dilatih untuk akademiknya. Seperti itu. Mungkin kapan-kapan bisa kita lanjutkan obrolan kita. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini, insya Allah sangat banyak sekali manfaatnya untuk kita, untuk saya juga, untuk panjenengan semuanya, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kerawaannya Yai. Kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.